3, 2, 1, 0. Anak-anak udah datang. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, sudah siap semuanya? Sudah ya, bekalnya sudah dibawa, alat-alatnya juga sudah dibawa. Sudah ya? Oke, untuk tugasnya kemarin sudah dibawa. Oke, keren, mantap. Oke, tapi anak-anak, sebelum kita berangkat, kita belajar sebentar ya di kelas ya. Soalnya ini nih, ini bingung nih denahnya. Kita pelajari dulu di kelas ya. Oke, kalian siap-siap masuk kelas. Nanti Bu Afni nyusul ya. Ini belum siap, ya tinggal dikit lagi. Oke, kita masih belajar di mana nih? Di tema 1, subtema 1, pembelajaran keempat ya. Masih ingat kan temanya apa? Oke, nanti kita bahas di kelas. Oke, sampai ketemu di kelas ya. Bye-bye. Bismillahirrahmanirrahim. Udah pada di kelas ya. Halo semuanya. Maaf ya, Bu Afni telat karena tadi agak macet jalannya anak-anak. Oke anak-anak, sudah disiapkan bukunya? Ya. Tapi sebelum kita masuk dalam pembelajaran, kita berdoa dulu ya seperti biasanya. Kita baca basmalah sekali, ya. Kita baca bersama-sama ya. Oke. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Semoga dengan bacaan basmalah tadi, apa yang akan kita pelajari hari ini berjalan dengan lancar dan memberikan manfaat untuk kita ya. Oke anak-anak, kita masih belajar di tema berapa ya? Rencananya hari ini kita belajar apa ya? Coba. Iya, betul sekali. Kita belajar di tema 1, subtema 1, tapi pembelajarannya yang ke-4. Oke anak-anak, sudah bisa dimulai? Sudah ya? Tapi sebelum kita masuk ke pembelajaran 4, kita ulas dulu nih. Kemarin kita belajar apa? Kan masih inget nih, kalian pasti ya. Wah, ini yakin deh, kalian pasti belajar kan di rumah. Nah, kita bahas dulu nih ya. Kita kemarin tuh belajar tentang apa gitu ya. Bantu Bu Afni ya. Abrakadabra, begitu ya. Jangan lupa hitungan ketiga ya. 1, 2, 3. Abrakadabra. Yang pertama adalah nilai-nilai yang terkandung dalam sila Pancasila. Jadi, kemarin kita mempelajari tentang nilai-nilai atau penerapan nilai-nilai yang terkandung dalam setiap sila-sila Pancasila. Sila pertama sampai sila kelima. Yang kedua yaitu peta kondisi astronomis dan geografis Indonesia. Kita mempelajari apa pengertian dari letak astronomis, letak geografis, dan juga kita belajar tentang luas wilayah Indonesia yang berupa daratan maupun berupa lautan, dan
kita juga mempelajari tentang kenapa Indonesia disebut dengan negara maritim ataupun kenapa Indonesia disebut dengan negara kepulauan. Oke anak-anak, itu tadi adalah tentang apa yang kita pelajari kemarin ya. Kita hanya mengulas saja. Pasti anak-anak belajar kan di rumah sudah hafal mungkin ya. Oke, hari ini rencananya kita akan masuk di tema 1, subtema 1 untuk pembelajarannya keempat ya. Sudah siapkah? Tetap semangat ya. Coba semangatnya mana? Mantap sekali, pokoknya paling mantap untuk minggu waktu ini. Oke, kita masuk ke pembelajaran 4. Setelah kita nanti belajar tentang pembelajaran 4, nanti diajak Bu Afni nih jalan-jalan. Mana, ayo kemana? Kita hanya minta udah yang kemarin tuh ya. Oke, sudah siapkah kalian? Siap ya? Oke, kita masuk di pembelajaran keempat. Anak-anak, pada pelajaran sebelumnya kita sudah mempelajari luas dan letak wilayah negara Indonesia dengan menggunakan peta. Dengan peta, kita juga dapat mengetahui kondisi geografis negara Indonesia. Pada kesempatan ini, kita akan belajar untuk mengetahui kondisi geografis yang ada di pulau-pulau besar Indonesia. Yang pertama adalah Pulau Jawa. Pulau Jawa merupakan wilayah terluas kelima di Indonesia dan merupakan pulau terbesar ke-13 di dunia. Pulau yang relatif muda dan sebagian besar terbentuk dari aktivitas vulkanik dengan deretan gunung-gunung berapi membentuk jajaran yang terbentang dari timur hingga barat. Oleh karena itu, sebagian besar tanah di Pulau Jawa adalah tanah yang subur. Luas wilayah Pulau Jawa adalah 128.297 km persegi. Pulau Jawa memiliki batas lautan. Sebelah utara adalah Laut Jawa, sebelah selatan adalah Samudra Hindia, sebelah barat adalah Selat Sunda, dan sebelah timur adalah Selat Bali. Untuk batas daratan adalah utara adalah Pulau Kalimantan, sebelah selatan adalah benua Australia, sebelah barat adalah Pulau Sumatera, dan sebelah timur adalah Pulau Bali dan Madura. Untuk keadaan alam Pulau Jawa, nama-nama pantai dan laut yang ada di Pulau Jawa adalah Pantai Parangtritis di Yogyakarta, Pantai Anyar di Banten, Pantai Klaya di Pacitan, Jawa Timur, Pantai Pangandaran di Jawa Barat. Untuk nama-nama laut yang ada di Pulau Jawa adalah Laut Jawa, Samudra Hindia, Selat Sunda, dan Selat Bali. Untuk nama-nama dataran rendah adalah Dataran Rendah Surakarta, Semarang, dan Madiun. Nama-nama gunungnya adalah Gunung Merapi, Merbabu, Lawu, Semeru, dan Tangkuban Perahu. Sekarang kita masuk Pulau Sumatera. Pulau Sumatera merupakan pulau terluas kelima di dunia. Di sebelah timur pulau banyak dijumpai rawa yang dialiri oleh sungai-sungai besar yang bermuara di sana, antara lain Sungai Musi, Batanghari, Asahan, Indragiri, dan lain-lain. Adapun di wilayah barat sampai selatan membentang Bukit Barisan. Di Sumatera banyak terdapat gunung berapi aktif seperti Merapi, Talang, Sinabung, dan lain-lain. Untuk luas Pulau Sumatera adalah 473.481 km persegi. Batas lautannya adalah sebelah utara Teluk Benggala, sebelah selatan adalah Selat Sunda, sebelah barat Samudra Hindia, dan sebelah timur adalah Selat Malaka. Sedangkan batas daratannya adalah sebelah utara Malaysia dan Singapura, sebelah selatan adalah Kepulauan Mentawai, sebelah barat adalah negara India, dan sebelah timur ada Pulau Kalimantan. Untuk keadaan alam Pulau Sumatera,
Nama-nama pantai dan laut adalah Pantai Iboih di Aceh, Pantai Sorake di Sumatera Utara, Pantai Trugora di Kepulauan Riau, dan Pantai Carocok di Sumatera Barat. Untuk lautnya, Selat Malaka, Samudra Hindia, dan Selat Sunda. Untuk nama-nama dataran rendah di Pulau Sumatera adalah Dataran Rendah Asahan, Muaro Jambi, dan Kota Jambi. Sedangkan nama-nama gunungnya adalah Gunung Marapi, Talang, Kerinci, Dempo, dan Sinabu. Untuk selanjutnya kita belajar ke Pulau Kalimantan. Wilayah Kalimantan didominasi oleh hutan hujan tropis yang kaya akan pohon berkayu besar. Di Kalimantan bagian selatan terdiri atas dataran rendah, pantai, rawa, perbukitan, dan pegunungan. Di bagian tengah terdapat pegunungan Maratus yang membujur dari utara hingga selatan. Di bagian timur terdapat daerah berbukit yang ditunggui oleh hutan primer, hutan sekunder, semak belukar, dan padang ilalang. Bagian barat dataran rendah yang terdiri atas rawa monoton, rawa banjir, rawa pasang surut, dan rawa aluvial. Pada daerah ini ditumbuhi hutan bakau, hutan rawa, dan lahan dengan berbagai jenis rawa. Untuk luas Pulau Kalimantan adalah 743.330 km persegi, dan untuk wilayah Indonesia hanya 544.150 km persegi. Untuk batas lautan Pulau Kalimantan Indonesia adalah sebelah utara tidak ada, karena sebelah utara berbatasan dengan Malaysia. Sebelah selatan adalah Laut Jawa, sebelah barat Selat Karimata, dan sebelah timur adalah Selat Makassar. Kemudian untuk batas daratannya, untuk sebelah utara adalah Malaysia, sebelah selatan adalah Pulau Jawa, sebelah barat adalah Bangka Belitung, dan sebelah timur adalah Pulau Sulawesi. Untuk keadaan alam Pulau Kalimantan, nama-nama pantai dan lautnya adalah Pantai Maratua di Kalimantan Timur, Pantai Kubu di Kalimantan Tengah, Pantai Tanjung Batu di Kalbar, Pantai Salimpai di Kalbar. Untuk lautnya, Laut Jawa, Laut Sulu, Laut Cina Selatan, dan Laut Sulawesi. Untuk nama-nama dataran rendahnya, Dataran Pangkalambun, Ketapang, dan Pulau Kapuas. Untuk nama-nama gunungnya yang ada di Pulau Kalimantan adalah Bukit Raya, Liang Pran, Menyapa, Asing, dan Batu Tilan. Sekarang kita masuk Pulau Sulawesi ya. Wilayah Sulawesi merupakan daerah yang terjal dan berbukit-bukit, sehingga memungkinkan untuk memiliki sungai-sungai yang terjal dan pendek karena terbatasi oleh bukit-bukit tersebut. Di Sulawesi banyak terdapat palung laut dan basin atau cekungan, sehingga basin-basin tersebut membentuk seperti Selat Makassar, Laut Flores, dan Laut Banda. Di Sulawesi terdapat 41 gunung. Sebagian besar wilayah Sulawesi merupakan daerah vulkanik. Luas Pulau Sulawesi adalah 174.600 km persegi. Batas lautannya adalah sebelah utara Laut Sulawesi, untuk sebelah selatan adalah Laut Flores, sebelah barat adalah Selat Makassar, dan sebelah timur adalah Laut Maluku. Untuk batas daratannya, sebelah utara adalah Filipina, sebelah selatan adalah Kepulauan Nusa Tenggara, sebelah barat adalah Pulau Kalimantan, dan sebelah timur adalah Maluku. Untuk keadaan alam Pulau Sulawesi adalah nama-nama pantai dan laut: Pantai Losari di Sulawesi Selatan, Pantai Lakeba di Sulawesi Tenggara, Pantai Dato di Sulawesi Barat, dan Pantai Pulisan di Sulawesi Utara. Untuk lautnya, Laut Sulawesi, Laut Flores, Laut Maluku, dan Laut Banda. Untuk nama-nama dataran rendah di Pulau Sulawesi adalah Dataran Rendah Maros, Makassar, dan Goa. Untuk nama-nama gunung di Pulau Sulawesi, Latimojong, Tondano, Klabat, dan Soputan. Sekarang kita masuk ke Pulau Papua. Pulau Papua adalah pulau yang terletak di utara Australia dan merupakan bagian dari wilayah Indonesia Timur.
Pulau Papua juga merupakan pulau terbesar di Indonesia dan termasuk pulau terbesar kedua di dunia setelah Pulau Greenland. Sebagian besar daratan Papua masih berupa hutan belantara. Lebih dari 71% wilayah Papua merupakan hamparan hutan hujan tropis yang sulit ditembus karena terdiri dari lembah-lembah yang curam dan pegunungan tinggi. Bahkan puncak tertinggi di Indonesia berada di Papua, yakni Puncak Jayawijaya yang sebagian puncaknya ditutupi salju. Luas Pulau Papua adalah 785.753 km persegi. Dan yang termasuk wilayah Indonesia dengan luas 316.553,07 km persegi. Untuk batas lautannya, untuk sebelah utara adalah Samudra Pasifik, sebelah selatan adalah Laut Arafuru, sebelah barat adalah Laut Banda, dan sebelah timur tidak ada karena berbatasan dengan negara Papua Nugini. Batas daratan untuk sebelah utara tidak ada. Untuk sebelah selatan adalah Australia, sebelah barat adalah Maluku, dan sebelah timur adalah Papua Nugini. Untuk keadaan alam Pulau Papua, nama-nama pantai dan laut di Pulau Papua adalah Pantai Teluk Triton di Papua Barat, Pantai Bakaro di Papua Barat, Pantai Pulau di Papua Barat, dan Pantai Lampu 1 di Papua. Untuk lautnya, ada Laut Arafuru, Laut Banda, Laut Seram, Laut Halmahera. Dataran rendah pesisir Arafuru, Merauke, pesisir selatan Papua. Nama-nama gunungnya: Puncak Jaya, Puncak Mandala, Puncak Trikora, dan Gunung Dom. Kemudian kita masuk ke Kepulauan Nusa Tenggara. Keadaan geografis Nusa Tenggara Barat dan Timur berbukit-bukit. Pada pulau yang dominan permukaannya berbukit dan bergunung-gunung, diapit dataran tinggi atau perbukitan dengan kondisi kemiringan tanah yang curam. Dengan kondisi yang demikian, lahan untuk pertanian sangat terbatas, baik pertanian basah maupun kering. Untuk luas Kepulauan Nusa Tenggara adalah 72.877 km persegi. Dengan batas lautan, sebelah utara adalah Laut Flores dan Laut Bali. Sebelah selatan adalah Samudra Hindia dan Laut Timur. Untuk sebelah barat adalah Selat India dan batas lautan sebelah timur adalah Laut Banda. Untuk batas daratannya adalah sebelah utara adalah Pulau Sulawesi, sebelah selatan adalah Australia, sebelah barat adalah Pulau Jawa dan Madura, dan sebelah timur adalah Timor Leste. Untuk keadaan alam Kepulauan Nusa Tenggara, nama-nama pantai dan lautnya adalah Pantai Nusa Dua di Bali, Pantai Kuta di Bali, Pantai Gili Trawangan di NTB, dan Pantai Senggigi di NTB. Untuk lautnya, Laut Bali, Laut Flores, Laut Timur, dan Laut Sawu. Untuk nama-nama dataran rendah yang ada di Kepulauan Nusa Tenggara adalah Dataran Rendah Gianyar, Lombok, Sumbawa, dan Flores. Sedangkan nama-nama gunungnya adalah Gunung Agung, Gunung Batur, Gunung Rinjani, dan Gunung Tambora. Demikian anak-anak kondisi geografis pulau-pulau besar yang ada di Indonesia. Tugas kalian silahkan membuat catatan dari kondisi geografis Indonesia. Demikian anak-anak, silahkan mengerjakan. Edo, sini dong. Anak-anak udah di sini ya. Oh iya, mohon maaf ya, Bu Abi ini disuruh bantuin Pak Rudi nih. Oh, kelinci-kelincinya Pak Rudi banyak, jadi kan kurang nih yang tenaganya buat ngasih makan. Jadi Bu aku tadi ditelepon nih sama Pak Rudi, Bu bantuin nih ngasih makan kelinci-kelinci gitu ya. Oh iya anak-anak, jangan lupa ya kalau di rumah tugas-tugasnya dikerjakan ya. Dicatat lagi tuh bahan-bahannya yang tadi kasih Bu Aku di kelas. Oke, dan jangan lupa juga anak-anak tetap semangat ya, jaga kesehatan. Oke Bu Afi, semoga Bu Ami selalu berharap anak-anak dan keluarga selalu sehat di rumah ya. Tetap semangat, pokoknya jangan menyerah ya walaupun kondisi seperti ini. Dan jangan lupa selalu prokes dimanapun berada ya. Oke anak-anak, mungkin pembelajaran hari ini cukup sampai di sini ya. Jika nanti masih ada yang bingung
Kalau ini sudah seperti biasanya ya. Oke, dan jangan lupa nih. Oke anak-anak, begitu ya. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kalian semua.